di depan saya udah ada Infinix Hot 40i yang harganya itu kata Infinix bakalan under 2 juta. Dan ada Infinix Hot 40 Pro yang harganya bakalan 2 juta lebih sedikit. Katanya sih nggak bakalan di atas 2,3 juta ya. Apakah si Infinix Hot 40 atau 40 series ini bakal menjadi counter attack atau serangan balik dari si Poco M6 Pro? Yang kemarin, wah ini gila banget sih ya, harganya 2799 dan ya dapatnya banyak. Kalau kita ngomongin harga 2 jutaan, harga-harga yang budget entry level smartphone memang ya salah satu faktor utamanya kenapa orang mau beli ya biasanya ada di bagian spesifikasi. Tapi sekarang kita coba lihat apa yang dijual atau apa yang ditawarkan sama Infinix Hot 40 tahun ini. Kita awali dulu dari yang boxnya kecil aja ya, yang harganya paling murah, ini under 2 juta. Yang harganya nggak bakalan 1.999 kok, harganya itu bakalan di bawahnya lagi. Jadi ini seri I-nya ya, atau seri terjangkaunya dari Infinix Hot 40. Dan di sini langsung terpampang dia support dengan NFC, RAM-nya ya kebiasaannya si Transition Holdings ya. RAM-nya ini sebenarnya 8 GB bukan 16 GB ya. Boh, tapi ini nggak ada bintang nih. Wah, ini sih agak berat ya. Biasanya masih ada bintangnya di sini. Tapi ya dikasih keterangan 8+8 ya masih oke lah ya. Terus dia juga ada Magic Ring. Magic Ring ini kayak semacam Dynamic Island kalau di iPhone. Dan untuk layarnya dia 90Hz punch hole, bukan water drop. Kameranya ada 50 megapiksel, minnya, terus selfie-nya 32 megapiksel. Terus untuk support fast chargingnya ada di 18 watt. Terus untuk chipsetnya dia pakai octa-core chipset yang ya entah kenapa ya kalau misalkan Uni SoC itu kenapa nggak di print di boxnya gitu. Jadi untuk chipsetnya dia pakai Uni SoC T606. Padahal itu chipset bagus. Harusnya ditulis aja lah Uni SoC T606. Terus volumenya ini mirip-mirip sama kayak si Oppo kemarin ya. Kalau si Oppo itu bisa 300% volume, ini masih 200%. Terus dia ada side mounted fingerprint, ya side mounted. Oke lah langsung aja kita buka aja si Infinix Hot 40i yang harganya under 2 juta. Ya di dalam paket pembeliannya mirip-mirip sama Hot tahun lalu ya, warnanya itu dominan hijau dan juga biru kayak gini. Oh ini ada keterangan baterai di sini 5000 mAh kalau yang tadi udah kita bacakan. Kameranya mirip sama Boba ya. 3 kayak gini. Terus kita juga dapat ya seperti biasa buku panduan kayak gini yang gak bakalan kalian apa-apain. Terus kita juga masih dapat case-nya ini transparan. Ini lembek sekali. Terus ada SIM ejector, ada kabel yang udah Type A to Type C ya, bukan micro USB, walaupun dia masih bisa dibilang 1 jutaan. Dan dapat adapter juga. Adapternya ini ada di 18 watt. Untuk warnanya sih dia agak mirip-mirip ya sama Poco M6 Pro, tapi kalau desain jujur saya suka sih desainnya Poco M6 Pro ini. Kalau si Infinix dia kayak keboba-bobaan banget, tapi desain itu preferensi masing-masing sih. Kita taruh di sini dulu sambil kita coba box yang special edition ini. Infinix Hot 40 Pro. Tapi kalau misalkan kalian beli versi retail, saya udah tanya kepada pihak Infinix gak bakalan dapat box kayak gini. Ini box khusus ya, ini special limited edition. Dan biasanya sih Infinix bakalan ya ada giveaway yang bakalan ada box kayak gini juga. Dan seperti biasa Infinix kalau nggak collab sama Free Fire biasanya collab sama Mobile Legends, tapi di seri Hot 40-nya yang ini dia collab sama Free Fire. Infinix Free Fire warnanya ciri khas Infinix hijau, terus ada slogannya Free Fire dengan buyah. Ada NFC, ada hi-res audio. Hi-res audio. Oke, sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Dan di sini kita langsung disambut. Ini udah nggak ada apa-apa kan? Free Fire setia di hati. Dan di sini kita dapat SIM ejector. SIM ejectornya ini khusus kayak ada cuttingannya Free Fire. Di sini juga ada tulisannya slogan Free Fire Buyah Now. Terus isi, dikasih keterangan ya, isinya itu stiker, welcome letter, scratch card, tray eject pin. Oke, coba kita lihat apakah sesuai dengan yang ada ditulis. Sets, ini gede banget sih ini boxnya ya. Wah, berwarna, colorful sekali. Jadi di sini kita dapat, ya ini kayak kartu ucapan Dear Gamers. Gila. Ini kalau saya bacain nanti bakalan lama ya, kalian bisa pause videonya. Sets. Nah, kalian baca sendiri ya. Terus kita juga dapat kita dapat gift card kayak gini ya. Jadi kalian bisa dapat gift code untuk dapat Free Fire Game Gear. Terus kita juga dapat stiker, ada 3 stiker di sini. Jadi ada stiker yang warna hijau, hitam sama kuning. Yang saya yakin untuk special edition kayak gini juga biasanya nggak pernah
dicopot terus dipasang. Karena untuk special edition kayak gini biasanya itu dipakai sama kolektor gitulah. Jadi kayak ya nggak mungkin diapa-apain. Nah, isinya kita dapat lumayan banyak ya. Jadi ada HP-nya sendiri di sini. Nah, yang kalian beli nanti bakalan box-nya itu bakalan kayak gini versi retailnya. Tapi kita taruh sini dulu, kita coba lihat ini dapat apa aja. Ini dapat lanyard kayak kalung gitu. Wah, yang isinya ya kalau kalian panitia lomba Free Fire ini bisa kalian pakai juga ya. Atau saya pakai aja deh. Set. Nah, kayak gini kan. Jadi biar kesannya itu Free Fire banget walaupun nggak pernah main Free Fire. Terus dia juga dapat kulingnya ini bukan kuling yang biasa ya, karena di bagian sini ada kayak semacam pengantar dinginnya atau istilahnya apa sih? Peltier gitulah. Terus di sini ada beberapa logonya Infinix sama Free Fire. Nah, ini agak dia sebenarnya branding sih ya. Jadi kalau misalkan kita main Mobile Legend, terus kulingnya Free Fire kan gak nyambung gitu ya. Terus kita juga dapat kabelnya ini udah kabel Type A to Type C. Oke, jadi kalau misalkan kalian pakai kuling ini, kalian bisa pakai nge-game Free Fire atau game apapun bisa lama dengan gaming anti nge-lag. Itu tagline-nya Infinix sih. Wow! Tapi kalau ditanya dia nge-lag apa enggak, ya tergantung gamenya sih ya. Karena untuk chipset, dia pakai Helio G99 Ultra sama kayak si Poco M6 Pro. Nanti kita coba bandingkan untuk Antutunya. Terus untuk RAM-nya 16 GB lagi. 8 GB ya. Ini dia pakai LPDDR4X, storage-nya pakai UFS 2.2 dengan 256 GB. Dia ada NFC, ada high res audionya. Terus selling point lain kalau kita lihat beda ya. Kalau yang Hot 40i tadi 90 Hz masih HD+. Kalau yang versi Pro itu kita dapatnya 120 Hz Full HD+ dengan Super Touch Display. Magic Ring-nya juga ada, terus ada Meta Material. Nah, Meta Material ini kayak semacam metalik antena yang diklaim bisa bikin sinyal networknya, wifi-nya itu lebih kenceng lah. Nanti kita coba juga deh. Terus kameranya, gila, kameranya beda. Ini lebih gede nih, 108 megapiksel. Terus fast chargingnya ada di 33 watt. Kalau tadi kan 18 watt. Kalau di dalamnya sih mirip-mirip sama Hot 40i tadi ya. Ada transparent case, buku panduan, tapi ini chargernya dia lebih gede dengan 33 watt. Oke, coba kalian tebak kalau kayak gini yang versi Pro yang mana? Hot 40i Pro, yang ini yang Pro ya. Kalau secara dimensi kayak yang Pro ini lebih tinggi, jadi lebih gede juga. Terus bingkai desainnya sih mirip-mirip, tapi lensanya si Pro, gila ini gede banget ya dengan 108 megapikselnya. Terus ada flashnya di depan mirip, tapi kalau secara dimensi bobot yang Pro ini kerasa banget lebih gede. Tampak depan juga sama, dia pakai punch hole dan udah keterpasang sama screen guardnya ya, tuh kalau kalian lihat. Tapi kalau secara desain, walaupun warnanya agak mirip-mirip, kalau saya sih kayak lebih suka desainnya ini pribadi masing-masing sih ya. Kalau saya lebih suka Poco karena dia nggak ada bingkainya gitu, jadi kayak langsung lensa yang jatuhnya dia jadi lebih terlihat elegan. Dari segi tampilan XOS-nya beda ya. Kalau XOS yang standar yang Hot 40i itu kayak gini. Ya ini kelihatan XOS banget sama kayak seri Tecno dan teman-temannya karena sama dari Transition Holding. Tapi kalau yang ini dia itu karena collab sama Free Fire ya. Jadi UI-nya beda. Tapi yang menurut saya agak kurang ya. Kita bandingin sama Pro aja deh. Untuk yang Pro ini kalau kita bandingin dengan Poco M6 Pro, bezelnya itu kelihatan gede banget di Infinix Hot 40 Pro. Kalau Poco M6 Pro ini kan kayak udah tipis gitu ya. Dia memang udah punch hole, tapi bezelnya masih lumayan gede. Jadi kalau dari Antutu ya skornya mirip-mirip ya antara Hot 40 Pro dan juga M6 Pro karena konfigurasi RAM-nya pun juga sama, chipsetnya sama 43.000. Tapi kalau untuk yang seri Hot 40i ya ciri khasnya Uni SoC. Wah, nggak fokus. Nah ini 273.000. Untuk CPU throttle-nya kita tes selama 30 menit. Coba kita lihat chartnya ya. Mirip-mirip di Hot 40i ya karena chipset ini nggak kenceng-kenceng. Hampir 100% terus kalau yang ini ya. Untuk tes stability di 3D Mark juga mirip-mirip. Poco itu 99,1, ini 99,2. Jadi ya mirip-mirip aja. Kalau untuk layar si Infinix Hot 40 itu mentoknya di 1080p 60 fps ya kalau kita upscaling di YouTube. Sementara untuk yang versi Pro harusnya lebih dari itu sih, dan dia dapatnya itu ada di 1440p sama kayak si Poco M6 Pro. Sama juga nggak ada HDR-nya. Karena kalau kita putar konten ini di Poco X6 Pro dia ada XDR-nya ya. Nah,
Jadi coba kita lihat kualitasnya itu mentoknya sama-sama di 1440p dan sekarang kita bandingkan. Dan kalau kita lihat, coba kalian tebak ya, dari sini bisa kalian lihat juga mana yang lebih bagus ya. Kalau terlihat di sini sih, jelas ya, beda kuningnya. Ini punyanya si Poco M6 Pro dengan layar OLED-nya Full HD Plus, dan ini punyanya si Infinix Hot 40 Pro. Wah, coba kalian lihat. Jadi gelapnya memang lebih terasa gelap di Poco M6 Pro karena dia OLED. Tapi untuk warnanya masih mirip-mirip kok. Tuh warnanya si beda sih. Tajamnya lebih tajam di Poco M6 Pro ya. Kalau ini kan burung hantunya kayak lebih kuning. Nah, bagian ini juga ya hitamnya itu lebih kerasa, kontrasnya lebih kerasa di Poco M6 Pro karena memang kalau kontras ya juaranya layar AMOLED lah. Kalau untuk touch sampling mirip-mirip, si Poco ini 240 Hz, ini juga 240 Hz, tapi biasanya untuk grupnya transition holding ini kalau kita ngomongin multi touch biasanya cuma kedapatan 5. Kita coba deh. Oke, sekarang kita coba di Infinix dulu 1 2 3 4 5. Wow, ya kan? Dia cuma 5 touch nih. Kalau di Poco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini udah pasti bisa 10 nih. 7, 8, 9, 10. Nah kalau di Transition Holding entah kenapa ya di seri hotnya itu memang masih 5 touch ya. Tapi untungnya kalau kalian carinya NFC dia masih ada. Di Infinix Hot 40i NFC juga masih ada. Walaupun harganya di under 2 juta. Tapi si Infinix Hot 40 Pro ini lumayan gede ya, karena memang bobotnya dia hampir 200 gram dan ketebalannya itu 8,25 mm. Kalau untuk gaming sih oke. Tapi gimana untuk kameranya, kita bandingkan mungkin langsung tiga-tiganya ya. Kita preview dikit-dikit lah apa perbedaannya HP under 2 juta sama 2 juta lebih dikit sama 2 juta hampir 3 juta. Dan hasil foto-fotonya kalian bisa lihat sampelnya ini. Yang sebelah kiri ini adalah Poco M6 Pro, sebelah tengah adalah Infinix Hot 40i, dan yang kanan adalah 40 Pro. Yang kalian dengarkan ini adalah suara langsung saya rekam dari mikrofonnya Infinix Hot 40 Pro. Mikrofonnya kayak gini kalau kita pakai recordernya. Dan untuk hasil sampel fotonya antara yang Poco M6 Pro dan juga Infinix Hot 40 Pro sih warnanya di skenario tertentu kayak agak mirip-mirip aja. Tapi kalau kita foto XDR kayak terasa lebih detail Poco M6 Pro ya. Contohnya kayak gambar langit ini, langitnya di Poco M6 Pro itu lebih ada gradasinya, lebih ada teksturnya, sedangkan di Infinix Hot 40 Pro itu kayak lebih blown out. Dan ketika kita pakai zoomnya juga di Poco M6 Pro, shadownya lebih terlihat lebih detail ya. Daunnya itu kalau di Poco M6 Pro kayak lebih adem, real dengan warna aslinya, sedangkan di Infinix Hot 40 Pro dan juga Hot 40i daunnya itu kayak berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Tapi di skenario yang berbeda, contohnya di foto mainan truk anak saya ini, Infinix Hot 40 Pro lebih bagus, warna merahnya lebih dapet, terus warna dari rumputnya juga lebih detail dibandingkan dengan 40i dan juga si Poco M6 Pro. Terus kalau warna yang gelap-gelap, contohnya kayak ban mainan ini, warna hitamnya di ban itu lebih terasa realistis di Poco sih. Hitamnya itu lebih, shadownya lebih keangkat gitu. Kalau untuk selfie kameranya yang menarik di skenario seperti ini, malah mukanya itu lebih bagus muka Ari yang pakai Infinix Hot 40i. Walaupun warna hijaunya itu kurang realistis ya, lebih realistisan di Poco M6 Pro, tapi skin tone-nya kalau saya lebih suka Infinix Hot 40i. Terus di foto yang ini tim kita yang baru namanya Daniel. Nah di tengah ini pakai Infinix Hot 40i, kayak enhancement-nya itu keterlaluan gitu ya, kayak oversaturated. Sementara untuk 40 Pro dan juga Poco M6 Pro terlihat lebih natural. Terus untuk foto portraitnya beda style ya. Poco M6 Pro kayak lebih dramatis, terus Hot 40 Pro itu kayak lebih faded. Sementara 40i maskingnya ya gitulah. Untuk video antara Infinix Hot 40 Pro juga masih agak mengimbangi ya. Ini Infinix Hot 40 Pro kalau misalkan kita lihat autofokusnya juga lumayan cepat. Cuman auto exposure-nya memang agak kayak gimana gitu. Sementara di Infinix Hot 40i autofokusnya harus ekstra. Nah ini kayak nggak fokus, terus kita harus fokusin lagi. Jadi fokusnya autonya itu kayak kurang cepat. Sementara Poco M6 Pro karena dia 1080p 60 fps jauh lebih smooth, autofokusnya juga lebih bagus. Tapi sama kayak Hot 40 Pro exposure-nya itu kayak kurang stabil gitu, dan autofokus transisinya terlalu terlalu cepat. Terus di skenario tilting yang aneh di Infinix Hot 40i, kalau kalian perhatikan tembok fasad saya itu kayak auto exposure-nya itu kayak ngeflare gitu ya jatuhnya ya. Jadi transisi warna putihnya itu blown out.
Sementara di Infinix Hot 40 Pro dia lebih oke ketimbang 40i tadi, tapi agak shaky dan masih ada sedikit stutter di Poco M6 Pro karena bisa 60 fps ya lebih stabil. PR-nya Poco M6 ini hampir mirip sama 40i sih. Jadi exposure-nya itu perpindahan antara gelap dan terangnya kayak kurang mulus aja. Terus kita coba juga untuk detailnya di Poco M6 Pro ini kita coba zoom in zoom out dulu smooth ya. Kalau kalian lihat zoom in-nya smooth, zoom out-nya smooth. Terus kalau kita zoom objeknya juga terlihat detail walaupun dia nggak bisa 2K 30 fps kayak si Infinix Hot 40 Pro. Di 40i tuningannya kayak kurang natural, jadi warna daunnya itu agak kayak menguning, terlihat kayak panas banget gitu jadinya cuacanya ya. Aslinya itu kayak rindang, hijau, tapi kalau untuk kestabilannya ya karena 30 fps kalau gerakinya pelan-pelan sih masih oke. Sementara di Infinix Hot 40 Pro, zoom in zoom out-nya mirip-mirip sama 40i, masih agak patah-patah, tapi kalau detailnya bagus banget karena dia bisa di resolusi 2K. Tapi ya PR-nya itu karena 2K 30 fps jadi dia kurang smooth kalau dipakai zoom in zoom out dengan movement yang agak ekstrim. Oke, jadi ini adalah hasil kamera dari Infinix Hot 40i dan juga Hot 40 Pro. Wah, terlihat bedanya ya kalau di layarnya ya. Di 40 Pro ini lebih detail, skin tone juga lebih tajam. Tapi kita coba lihat kalau misalkan backlight kayak gimana. Ini Hot 40i juga lebih shaky deh. Nah, kalau misalkan backlight kayak gini ya. Keduanya kalau di layarnya ini sama-sama SDR-nya untuk selfie videonya kurang jelas sih. Jadi tekstur langitnya blown out dan tembok di belakang saya itu kayak jadi satu gitu sama langit ya karena warnanya sama-sama putih. Tapi kalau digunakan untuk jalan kira-kira kayak gini di Infinix Hot 40 Pro itu resolusinya bisa 2K 30 fps sedangkan yang i cuma 1080p 30 fps. Kalau di layarnya ini sih nggak terlalu kelihatan antara 2K sama 1080p 30 fps-nya kayak sama-sama aja. Tapi kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, keduanya masih sama-sama shaky dan stutter. Kalau digunakan untuk panning, tilting, zooming, bentar kita coba geser kayak gini. Ya, objek di belakang itu masih smooth. Untuk atas bawahnya kayak gini. Oke, jadi ini kualitas kamera depan dari Poco M6 Pro ya. Sambil kita bandingin nanti sama Hot 40 Pro aja, karena kalau sama 40i kayaknya gapnya terlalu jauh. SDR-nya masih oke ya. Jadi kalau di belakang tuh masih kelihatan separasi antara langit sama fasadnya, walaupun langitnya memang kayak masih blown out, nggak ada gradasi awannya. Terus kalau kita gunakan untuk panning, tilting, zooming kayak gini contohnya, karena dia 60 fps jadi lebih smooth. Oke lah, jadi itu tadi adalah first impresi, unboxing dan juga hands on dari si Infinix Hot 40 series. Kalau dibilang dia jadi serangan balik untuk Poco kemarin, saya rasa enggak ya. Karena kayak si Infinix bilang, wah ini Poco ini harganya 2799, 299 lah ya kalau misalkan tanpa promo. Kalau kita bikin si Infinix Hot ini di 2799 kayaknya nggak mungkin. Makanya dia bikin harga yang lebih murah. Jadi pasarnya beda. Jadi pasarnya nih kayak dimodif sama Infinix. Kalau misalkan oke lah Poco mungkin menang di harga hampir 3 juta, tapi kita harus ambil di harga under 2 juta dan juga 2 juta lebih sedikit. Ya kalau misalkan kalian punya uang lebih ya saya saranin sih Poco M6 Pro ya, karena dia under display fingerprint, terus juga udah AMOLED, desainnya juga desain preferensi sih ya. Tapi kayak cantik aja gitu desainnya Poco M6 Pro. Tapi kalau memang budget kalian bener-bener entry level, bener-bener pas-pasan, ya si Hot 40i dengan harga under 2 jutanya ini oke. Terus si Infinix Hot 40i ini dengan layarnya yang lebih gede buat nge-game, harganya 2 juta lebih dikit, juga bisa jadi referensi yang ya oke lah kalau memang budgetnya pas-pasan. Saya Nick STMD and see you on the next video. Bye-bye.